doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai seperti apakah daerahku. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki jalur laut yang disambangi banyak bangsa yang mampir ke kawasan Nusantara sejak zaman dulu kala. Inilah yang mendorong banyaknya pengaruh budaya asing hingga agama yang berkembang di Nusantara, sehingga Indonesia mewarisi budaya yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Berikutnya ada akulturasi budaya. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang saling mempengaruhi di Indonesia. Akulturasi terjadi karena interaksi dengan bangsa asing melalui perdagangan, migrasi, dan kolonialisme. Dahulu pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia menetap dan memperkenalkan budaya mereka. Seiring waktu, budaya asing ini berpadu dengan budaya lokal di Indonesia, sehingga menciptakan budaya baru yang merupakan hasil perpaduan keduanya. Berikutnya di sini ada contoh akulturasi budaya. Yang pertama ada Candi Borobudur, yaitu perpaduan dari Indonesia dan India. Yang kedua ada gamelan, yaitu perpaduan dari Indonesia, India, dan Belanda. Yang ketiga ada kebaya, yaitu perpaduan dari Indonesia, Tionghoa, dan Portugis. Berikutnya warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Jenis warisan budaya memiliki dua jenis. Yang pertama ada warisan budaya benda, yaitu warisan budaya benda, warisan budaya yang bisa kita lihat dan diraba. Contohnya seperti bangunan, pakaian adat, makanan, senjata tradisional, alat-alat musik, dan alat-alat produksi. Yang kedua ada warisan budaya tidak benda. Warisan budaya yang tidak bisa diraba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya seperti musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Berikutnya ada contoh dari warisan budaya benda. Yang pertama ada Candi Borobudur, yang kedua ada rumah adat dari daerah Aceh, yang ketiga ada pakaian adat dari daerah Aceh, berikutnya ada senjata tradisional dari daerah Aceh yaitu rencong, berikutnya ada alat musik yaitu congkleng, berikutnya ada wayang kulit. Berikutnya ada contoh warisan budaya tidak benda. Yang pertama ada tari saman, yang kedua ada upacara tulak bala, yang ketiga ada membatik. Berikutnya ada cara bagaimana menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika tidak kita jaga dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yang pertama ada pemugaran Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan agar candi tetap kokoh
sampai ratusan tahun ke depan. Pada tahun 1961, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, ada pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berkembang di berbagai suku Indonesia. Namun popularitasnya masih kalah dibandingkan bela diri dari negara lain, seperti karate dan taekwondo. Berbagai upaya dilakukan untuk mempopulerkan pencaksilat, seperti memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, mendirikan klub pencaksilat, serta menyelenggarakan kompetisi tingkat nasional dan internasional. Bahkan pencaksilat mulai diperkenalkan ke dunia mulai dari film internasional. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Bu, ini kemana jawabnya, Bu? Tolong, Ibu. Bisa ada dari Nabi Adam. Ada dong filmnya. Ya boleh. Kak Iya ini jawabannya iya. Lama kali. Nah, Budi kan Budi. Apa nih? Gak aku ya. Enggak ngomong dulu. Apakah siap anak? Ya gitu. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu mau setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang baca. Nah, di sini kan tuliskan 3 contoh warisan budaya yang ada di Indonesia, baik benda maupun tak benda. Yang pertama, tak benda itu yang pertama benda itu ada Candi Borobudur, rencong sama baju adat. Terus yang budaya tak bendanya itu ada tarian, musik tradisional sama bahasa daerah. Nah, jelaskan apa itu akulturasi budaya dan berikan 3 contoh budaya Indonesia yang merupakan hasil dari akulturasi. Akulturasi itu pencampuran antara 2 budaya, gamelan percampuran antara India, Belanda dan Indonesia. Candi Borobudur pencampuran antara Indonesia dan India untuk budaya Hindu. Baik, di sini ada
sejak kapan warisan budaya di samping mulai ada di Indonesia. Nah, budaya di samping adalah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu sudah ada dari tahun ke-8 Masehi. Terus itu, apa fungsi warisan budaya di samping bagi masyarakat? Nah, dia sebagai wisata dan juga sebagai peninggalan warisan budaya. Terus itu ada, apakah terdapat asing yang mempengaruhi warisan budaya di atas? Jika iya, budaya manakah itu? Nah, budaya ini tadi kan di atas sudah ada namanya percampuran antara India karena adanya Buddha dan Hindu yang terkait. Terus itu nomor 4, bagaimana upaya untuk melestarikan warisan budaya di atas? Nah, dengan cara pemugaran Candi Borobudur. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Kami tuliskan 3 contoh warisan budaya yang ada di Indonesia, baik benda maupun baik. Terus warisan budaya tak bendanya ada tarian, ada cerita rakyat, sama ada upacara adat. Nomor 2 itu pertanyaannya, jelaskan apa itu akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses di mana 2 atau lebih budaya bertemu dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contohnya Candi Borobudur, nasi goreng perpaduan dari Indonesia dengan Tionghoa. Sedangkan wayang itu pengaruh Hindu-Buddha. Oke. Selanjutnya adalah sejak kapan warisan budaya di samping dimulai di Indonesia? Sejak abad ke-8 Masehi. Terus yang kedua, apa fungsi warisan budaya di samping bagi masyarakat? Yaitu tempat wisata. Apakah terdapat budaya asing yang mempengaruhi warisan budaya di atas? Jika iya, budaya manakah itu? Ya, Korea. Nggak bisa asing. Orang ini pakai ruangan Gimana ya kita ini Borobudur itu ya Hindu dan Buddha. Ya, stop. Bagaimana upaya untuk melestarikan warisan itu dengan menjaganya dan memperkenalkannya dengan Terima kasih. Sama-sama. Next,